Hai, halo semuanya. Selamat datang di podcast EduTalk kita pada hari ini. Bersama saya Salodi Handayani sebagai host. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu ya, apa sih EduTalk itu? Jadi, EduTalk adalah singkatan dari Education Talking, yang isinya merupakan pembahasan-pembahasan yang cukup menarik tentang masalah yang sedang terjadi dan ramai diperbincangkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Lalu hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang luar biasa. Nah, podcast kali ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Salodi Handayani, dengan NIM 1504625035. Lalu ada Hello everyone, ciao, hai, aloha. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ailsa Rumbani dengan NIM 1504625034. Aku dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Salam kenal semuanya. Saya Kaisa Azra Deslioza dengan NIM 1516625091. Halo, perkenalkan aku Lintang Suminar Andadari dengan NIM 1516625095 yang berasal dari Prodi Pendidikan Vokasional Tata Rias. episode kali ini berjudul Jejak Langkah yang Terhenti, yaitu menganalisis perundungan yang terjadi di sekolah dasar. Jadi kita akan membahas sesuatu yang sangat miris dan menjadi warning keras bagi dunia pendidikan kita, khususnya di jenjang sekolah dasar. Nah, kita sering dengar anak SD itu dunianya bermain, tapi ternyata ada sisi gelap yang kadang luput dari pengawasan orang dewasa, yaitu perundungan atau biasa kita sebut dengan bullying. Lalu kenapa sih bisa judulnya adalah Jejak Langkah yang Terhenti? Oke, jadi untuk kasus yang akan kita bedah pada hari ini akan saya serahkan kepada Ailsa Rumbani sebagai narasumber pertama kita. Boleh silakan Ailsa dijelaskan apa sih kasus yang mau kita angkat hari ini? Oke, terima kasih Salwa untuk kesempatannya. Nah, kasus yang kita bahas kali ini itu terjadi di tahun 2023, tepatnya di daerah Bekasi. Dan jujur ya, menurut aku ini tuh sangat mengiris hati kita semua. Nah, untuk menjaga privasi, kita sebut saja korbannya dengan inisial adik F. Jadi teman-teman, adik F ini tuh merupakan siswa kelas 6 SD yang usianya masih sekitar 12 tahun. Nah, beliau ini tuh sering banget mengalami perundungan dari teman-teman sekelasnya. Puncaknya itu adalah ketika adik F ini mau jajan di kantin. Dia diselengkat atau dijegal lah oleh temannya sampai terjatuh. Nah, mungkin bagi pelaku itu cuma bercanda ya, tapi dampaknya luar biasa fatal karena cedera di lututnya itu berujung pada infeksi yang sangat parah. Nah, setelah diperiksa lebih lanjut, kondisinya adik F ini kian memburuk dan ternyata adik F ini mengalami kanker tulang yang pada akhirnya mengharuskan kaki adik F untuk diamputasi. Coba kalian bayangkan di usianya yang masih muda dan memiliki banyak mimpi harus kehilangan salah satu anggota tubuh akibat dari yang awalnya dianggap candaan belaka. Astaga, sampai sefatal itu ya. Dan ternyata cuma karena apa yang dianggap bercanda oleh anak SD, masa depan fisik seorang anak harus berubah drastis. Dan ini benar-benar tragis ya. Oke, lalu menurut kamu seberapa urgent sih masalah ini buat dibahas? Ini tuh sangat-sangat urgent karena kasus ini membuka mata kita bahwa bullying di SD itu bukan lagi sekedar ejek-ejekan biasa. Bahkan seringkali guru atau orang tua menganggap, namanya juga anak-anak, wajarlah bercanda kasar, nanti juga saling maaf-maafan. Yang padahal secara fisik dan psikologis mereka ini bahkan belum paham konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Semisalnya selalu dibiarkan, bisa jadi lingkungan sekolah yang harusnya jadi tempat aman untuk berkembangnya siswa malah jadi tempat yang mengancam nyawa dan juga masa depan anak-anak. Bener banget. Nah, sekarang mari kita coba bedah dari kacamata akademis ya teman-teman. Sebagai calon pendidik itu kan kita harus paham ya kenapa anak SD ini bisa bertindak seperti itu.
Nah, mari kita coba tanya kepada Kaisa Azra Deslioza sebagai narasumber kedua kita pada hari ini. Kaisa, boleh dijelasin gak sih dari sisi pelaku yang masih SD ini, teori perkembangan apa sih yang bisa menjelaskan perilaku mereka? Oke, ini menarik banget kalau kita bahas dari sudut pandang pelaku. Kita bisa menggunakan teori belajar sosial dari Albert Bandura. Menurut Bandura, anak-anak belajar perilaku melalui proses observasi, imitasi, dan modeling atau peniruan. Artinya, apa yang sering mereka lihat di lingkungan sekitar akan sangat memengaruhi bagaimana mereka bertindak. Anak usia SD sekitar 7-12 tahun memang berada pada fase di mana mereka sangat mudah meniru perilaku orang lain. Mereka bisa saja melihat adegan kekerasan atau candaan yang kasar dari YouTube, game, media sosial, teman sebaya, bahkan dari orang dewasa di rumah. Karena kemampuan mereka dalam memahami dampak jangka panjang masih berkembang. Mereka seringkali hanya meniru tindakannya tanpa benar-benar memikirkan akibatnya. Misalnya, mereka menyelengkat temannya karena menganggap itu hanya bercanda, padahal tindakan tersebut bisa menyebabkan cedera yang serius. Nah, disinilah peran lingkungan menjadi sangat penting. Kalau perilaku seperti itu dibiarkan atau bahkan dianggap lucu, anak akan menganggap bahwa tindakan tersebut adalah sesuatu yang wajar. Apalagi kalau mendapat respon seperti tawa atau dukungan dari teman-temannya. Perilaku itu bisa terus diulang karena dianggap keren atau diterima dalam kelompoknya. Jadi, respon dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar sangat menentukan apakah perilaku tersebut akan berhenti atau justru semakin sering dilakukan. Wah, make sense banget ya. Jadi ternyata lingkungan itu benar-benar membentuk perilaku mereka, dan ternyata teori ini benar-benar menarik untuk dibahas ya teman-teman. Oke, lalu bagaimana dari sisi korban nih Kaisa? Tentu saja dampaknya pasti bukan hanya pada fisiknya saja kan? Boleh dijelaskan mungkin dampak lain apa yang kira-kira dialami oleh korban dan bagaimana kaitannya dengan perkembangan peserta didik ini? Tentu, kasihan sekali adik F ini. Kalau kita lihat pakai kacamata teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson, tentu ini akan sangat berkaitan dengan perkembangan peserta didik pada korban. Jadi, anak usia SD itu berada pada fase yang namanya industry versus inferiority. Tahu nggak itu apa? Tanya dong, itu apa? Boleh dong, apa tuh kalau boleh tahu industri versus inferiority ini? Jadi, industri versus inferiority adalah ketekunan melawan rasa rendah diri. Nah, di fase ini, anak-anak itu lagi semangat-semangatnya belajar, ingin diakui oleh teman sebaya, dan ingin merasa kalau dirinya ini mampu. Nah, ketika seorang anak mengalami bullying secara terus-menerus, apalagi sampai berujung pada cacat fisik permanen seperti amputasi, krisis yang terjadi adalah ia akan jatuh ke jurang inferiority yang sangat dalam. Ia akan merasa tidak berharga, berbeda dari teman-temannya, dan kehilangan motivasi atau industri untuk berprestasi. Kehilangan anggota tubuh di masa pertumbuhan ini bisa membuat krisis psikososialnya tidak terselesaikan dengan baik, yang akan berdampak sampai ia remaja dan dewasa nanti. Wah, merinding sekali ya dengarnya. Ternyata dampaknya benar-benar jangka panjang ya teman-teman, baik dari kebiasaan pelaku maupun trauma si korban. Nah, tentunya kita di sini bukan cuma mau membahas masalahnya aja dong, ya kan? Oke, jadi sebagai calon pendidik nih, apa kira-kira rekomendasi solusi yang bisa diterapkan di sekolah dasar ini? Boleh, silakan lintang seminar Anda dari selaku narasumber ketiga dan terakhir kita pada hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatannya Sawa. Nah, berdasarkan analisis teori tadi, saya ini menemukan bahwa ada beberapa solusi yang konkret yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Yang pertama, yaitu dari segi teori Bandura. Apa sih teori Bandura sendiri ini? Nah, teori Bandura ini adalah teori belajar sosial, yaitu yang menekankan bahwa manusia itu bisa belajar melalui proses pengamatan, yaitu observasi, peniruan, dan pemodelan terhadap perilaku orang lain. Nah, jadi menurut saya sekolah itu harus memberikan role model yang baik. Contohnya yaitu guru juga tidak boleh
mengabaikan terhadap ejekan sekecil apapun yang ada di kelas. Lalu guru tuh harus proaktif dan mengajarkan empati, misalnya nih dengan role play di kelas, menanyakan gimana perasaan kamu kalau kamu itu yang didorong, atau gimana kalau kamu yang ada di posisi itu. Jadi itu tuh mengajarkan kepada anak untuk membayangkan gimana kalau mereka yang ada di posisi si korban tersebut, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua ini yaitu ada pengawasan di saat jam-jam rawan. Di kasus adik F ini kan terjadi saat mau jajan ya. Nah, artinya di jam istirahat itu adalah jam-jam rawan untuk anak-anak itu ngusilin teman-temannya atau membuli satu sama lain tuh. Nah, jadi di sini kita sebagai guru atau pihak sekolah seharusnya bisa lebih memperketat lagi patroli guru, di mana itu posisinya bisa ada di area kantin, toilet, atau juga di lorong sekolah. Karena ya yang kita tahu hal kayak gitu nggak cuma di tempat terang-terangan, tapi justru malahan di tempat-tempat yang sepi dan nggak kelihatan-kelihatan itu juga rawan terjadinya tempat pembulian ya. Nah, yang ketiga itu ada pendampingan psikolog, yaitu teorinya Erikson. Nah, untuk korban seperti adik F ini butuh pendampingan psikolog profesional untuk memulihkan rasa percaya dirinya, agar dia itu nggak terus merasa inferior. Karena ya sebagai kita tahu kalau kita sudah anak yang sudah kena bully itu pasti mentalnya kena, dan dia juga jadi nggak percaya diri untuk keluar dan terus terbawa di dalam pikiran dia kan. Nah, di sisi lain, sekolah juga harus menindak tegas pelaku, tapi tindakannya bersifat edukatif dan melibatkan orang tua, karena anak SD juga butuh bimbingan, bukan sekedar dihakimi. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya diskusi kita pada hari ini. Jadi bisa kita simpulkan nih bahwa kasus bullying di jenjang SD seperti yang dialami oleh adik F di Bekasi ini bukanlah hal yang sepele ya teman-teman. Tindakan meniru dari lingkungan yang menjadi teori social learning Bandura jika tidak diarahkan dengan baik itu bisa berakibat fatal dan merusak fase perkembangan psikososial anak, baik pelaku maupun korban, yaitu fase industri versus inferiority dari teori Erikson yang tadi sudah dijelaskan oleh Kaisa. Nah, lalu solusi pencegahannya ternyata juga membutuhkan sinergi yang kuat antara guru sebagai pengawas dan teladan, lalu orang tua di rumah, serta kebijakan sekolah yang tegas namun tetap mendidik. Baik, sepertinya waktu kita sudah cukup sampai di sini. Terima kasih untuk rekan-rekan kelompok 5 atas pemaparannya yang luar biasa dan juga atas waktu luangnya untuk hadir pada podcast EduTalk kita pada hari ini. Semoga analisis dari kami bisa bermanfaat dan menjadi pengingat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Akhir kata, mari kita ciptakan sekolah yang aman dan ramah bagi anak. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa. Bye.